Nah, ANAVA atau ANOVA ini merupakan pengembangan dari uji T. Jadi uji T itu hanya berlaku untuk 2 kelompok, sementara ketika kelompok penelitian kita itu lebih dari 2, kita memerlukan uji statistik yang lebih tinggi lagi ketimbang, lebih kompleks lah ya, bukan tinggi, lebih kompleks ketimbang uji T. Nah, ANAVA ini merupakan pengembangan dari uji T. Bagaimana maksudnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada 4 jenis perlakuan. Oh, sorry, ini dulu. Jadi pada tahun 77 ada peneliti bernama Rogers, Creeper, dan Kirker membuat sebuah penelitian eksperimental untuk meneliti efek dari tingkat pemrosesan informasi pada kemampuan mengingat atau recall. Nah, ada 4 kondisi yang menjadi perlakuan atau intervensinya, yaitu yang pertama adalah karakteristik fisik dari kata yang ditulis. Jadi pertanyaannya, apakah kata tersebut ditulis dalam huruf kapital atau huruf kecil? Kemudian perlakuan yang kedua adalah mengenai bunyinya. Pertanyaannya, apakah kata tersebut bersajak dengan kapal? Ya. Perlakuan yang ketiga itu adalah diminta memberi artinya. Apakah kata tersebut memiliki arti yang sama seperti misalnya menarik, gitu ya? Dan perlakuan yang keempat, partisipan diminta untuk menghubungkan kata itu, ya, arti kata tersebut dengan diri mereka sendiri. Misalnya, apakah kata ini menggambarkan Anda? Nah, jadi ada 4 perlakuan, ya, 4 kondisi yang diteliti. Nah, membaca penelitian ini saja sudah bisa tergambar bahwa penelitiannya tidak sesederhana yang sudah kita pelajari di sini. Perlakuannya bukan hanya 1, tetapi ada 4. Jadi kita punya paling tidak ada 4 kelompok, begitu kan ya. Nah, kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang diminta untuk menilai huruf besar atau kecil, jadi bentuk fisik ya, dari kata itu. Lalu bunyi. Kelompok kedua itu yang diminta untuk menilai bunyinya. Kelompok ketiga adalah yang diminta untuk menilai arti katanya. Kelompok yang 4 yang diminta untuk menilai apakah kata itu memiliki keterkaitan dengan diri mereka atau tidak. Nah, banyaknya kata yang diingat dalam keempat kondisi itu dicatat. Ya, ini adalah data banyaknya kata yang diingat ketika kondisi fisik, bunyi, arti, dan keterkaitan dengan diri sendiri. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan diri sendiri. Nah, kalau kita mau menggunakan uji T, ya, kita perlu menggunakan 6 kali eksperimen. Jadi, bentuk fisik dibandingkan dengan yang bunyi, ya. Itu satu eksperimen. Yang kedua, fisik dengan arti. Itu eksperimen kedua. Fisik dengan diri sendiri itu eksperimen ketiga. Lalu bunyi dengan arti, itu keempat. Bunyi dengan diri sendiri itu kelima. Lalu arti dengan diri sendiri. Ini keenam. Jadi kita butuh waktu yang banyak, sampel yang juga banyak karena kita perlu membuat 6 kali eksperimen untuk mengetahui perbedaannya. Apakah ada perbedaan signifikan di antara 4 kelompok itu? Nah, ini sangat tidak efisien ya. Dan kita juga tidak bisa menilai dengan cepat gitu apakah ada perbedaan di antara keempatnya. Oleh karena itu,
kita membutuhkan uji statistik yang lebih kompleks ketimbang uji T, yang bisa menganalisis perbedaan di antara keempat kelompok ini dalam satu analisis. Ya. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi eksperimen, kita perlu mempelajari teknik statistika yang baru, ya, yaitu analisis varians. Jadi, prinsipnya bisa ditangkap ya. Ini adalah pengembangan dari uji T. Uji T hanya bisa membedakan dua kelompok, sementara ketika penelitian kita membutuhkan lebih dari dua kelompok, minimal 3 kelompok, kita membutuhkan uji atau teknik analisis statistika yang berbeda, ya, yaitu analisis varians. Nah, ini adalah contoh 3 kelompok, ya, dari sebuah penelitian. Kita punya 3 populasi yang mau dibedakan dengan cara kita mengambil sampel dari setiap populasi. Ya. Nah, ini kita mau mengevaluasi perbedaan rata-rata di antara 2 atau lebih perlakuan populasi. Ada 2 terminologi yang kita pakai dalam riset yang melibatkan variabel-variabel ini. Ada yang namanya variabel bebas, itu yang dimanipulasi, dan ada yang namanya variabel terikat, itu yang kita lihat perubahannya sebagai akibat dari variabel bebas. Ya. Nah, ketika kita menggunakan variabel yang tidak dimanipulasi untuk membentuk sebuah kelompok, maka variabel itu disebut sebagai variabel quasi independen. Nah, ini contohnya ya, kita nggak bisa memanipulasi usia partisipan. Nah, partisipan itu mungkin bisa kita kelompokkan dalam kelompok usia misalnya 6, 8, 10 begitu ya. Nah, pengelompokan ini yang tidak bisa dimanipulasi oleh peneliti karena sudah ada di dalam diri partisipan itu sendiri, itu yang disebut sebagai quasi independent variable. Nah, ini bisa kita pakai sebagai cara untuk membagi kelompok. Jadi misalnya, saya kembali ke yang sebelumnya. Nah, misalnya ini kelompok untuk 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, begitu ya. Atau 6, 7, 8, begitu ya. Ini sudah ada, jadi kita tidak memanipulasinya. Nah, itu bisa juga menjadi pembagi dalam kelompok-kelompok eksperimen. Nah, kenapa penting mengetahui hal ini? Karena variabel yang membentuk kelompok ini di dalam ANOVA ini kita sebut sebagai faktor. Jadi kalau kita punya 3 kelompok, 6, 8, dan 10, itu artinya kita punya 3 faktor. Faktor ini ada 3. Jadi ada 3 kelompok. Ya. Faktornya itu adalah usia. Ya, usia. Nah, kemudian kelompok individu atau kondisi perlakuan yang digunakan untuk membentuk faktor itu disebut level. Jadi yang tadi itu usia adalah faktor, lalu di dalamnya karena ada 3 kelompok, 6, 8, dan 10, maka kita memiliki 3 level faktor, yaitu 6, 8, dan 10 tadi. Ya, faktornya adalah usia. Levelnya ada 3, yaitu 6, 8, dan 10. Kalau yang dalam tabel ini ada 2 faktor, yaitu teknik terapi dan waktu pengukuran. Untuk teknik terapi, kita punya 2 level, yaitu terapi jenis 1 dan terapi jenis 2. Sementara untuk
faktor waktu, ya, kita punya 3 level, yaitu sebelum, setelah, dan 6 bulan setelah terapi. Gitu ya. Jadi ini adalah faktor, di dalam faktor itu ada level. Ya. Ini kita jadi punya penelitian, ini contohnya adalah penelitian mau membedakan efektivitas terapi pertama itu jenis 1 gitu dan terapi jenis 2 dilihat dari waktunya. Jadi diukur sebelum terapi, lalu setelah terapi, dan 6 bulan setelah terapi. Lalu dilihat mana yang paling efektif terapinya. Ya. Oke, terus bagaimana kita merumuskan hipotesisnya? Kalau sekompleks tadi, hipotesisnya tergantung berapa banyaknya kelompok bisa seperti ini. Ya, ya ini H0, H1, bisa juga seperti ini. Ya, ya, variasinya tuh banyak. Alternatifnya banyak, tergantung dari banyaknya kelompok yang mau dibedakan. Ini contohnya hanya 3 kelompok. Tetapi ketika kelompoknya lebih banyak yang dibedakannya, maka ini juga nanti akan jadi lebih panjang. Begitu. Ya. Sekarang bagaimana statistik ujinya? Statistik ujinya ini mirip dengan uji T. Ya. Kalau uji T itu perbedaan yang didapat dari sampel means ya, dibagi standard error of measurement-nya. Kalau di sini ANOVA itu kita pakai notasinya itu F, bukan lagi T. Kenapa? Karena yang kita bedakan itu adalah variance, bukan lagi rata-rata. Ya. Variance between dibagi variance ya diharapkan karena error. Jadi kita lihat di sini ANOVA ini sama dengan uji variance atau bisa kadang-kadang ada yang mengatakan homogenitas ya. Ya, bisa. Mengapa? Karena kita nggak mungkin mencari perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Kita hanya bisa melihat perbedaan rata-rata dari 2 kelompok. Ketika kelompoknya lebih dari 2, maka perbedaan rata-rata itu sudah nggak bisa lagi dilihat. Kita hanya bisa melihat variansnya. Nah, varians itu bisa mengukur perbedaan di antara rata-rata sampel. Jadi contoh, kalau Anda menghitung varians dari ketiga angka ini, ya ini, maka varians untuk kelompok 1 itu 58,33 dan kelompok 2 itu 2,33. Itu bisa kita hitung variasinya, tetapi kalau ini kita ukur perbedaan rata-ratanya kita tidak bisa karena ini ada 3. Mau bagaimana melihat perbedaannya? Ini ke sini, ini ke sini. Jadi sama seperti uji T lagi. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Hanya bisa seperti itu. Tetapi ketika kita menghitung variasinya, kita bisa lakukan 1 kali perhitungan. Ya. Nah, di sini kelompok 1 itu variasinya besar, ya, karena perbedaannya juga besar. Sementara kelompok 2 perbedaannya kecil, maka varians yang kita peroleh juga kecil. Ya. Jadi, kita lihat hasilnya itu adalah dari jauh tidaknya perbedaan rata-rata ini. Itu akan menghasilkan perbedaan varian. Oke, bagaimana sedikit gambaran logikanya? Ya. Untuk data berikut, ini adalah sebuah penelitian eksperimen ya untuk membedakan hasil belajar dalam 3 kondisi temperatur yang berbeda. Jadi satu ruangan itu suhunya 50 derajat Fahrenheit,
Lalu di perlakuan kedua, itu di ruangan kedua itu suhunya 70 derajat Fahrenheit dan perlakuan ketiga itu suhunya 90 derajat Fahrenheit. Ini sangat panas ya, sumuk ya. Jadi yang sejuk biasa aja sama yang sumuk gitu ya. Lihat bagaimana hasil belajarnya. Kita dapat ini hasil perhitungan rata-ratanya ya. Nah, kemudian langkah pertama itu kita tentukan variabilitas total dari seluruh data. Variabilitas itu apa? Variabilitas itu ya itu kaitannya sama varian ya. Ingat ya, variabilitas itu ukuran penyimpangan ya, bukan pemusatan. Setelah itu baru kita dapat membaginya ke dalam komponen yang terpisah. Makanya namanya adalah analisis. Analisis itu kan artinya sesuatu yang kompleks dipecah menjadi lebih sederhana. Nah, proses itu yang kita lakukan, makanya disebut analisis varians karena kita memecah analisis ya. Memecah itu di sini adalah analisis. Yang dianalisis apa? Yaitu variansnya. Jadi kita buat pecahannya dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Itu yang disebut sebagai analisis. Ya. Ada dua komponen yang kita pecah ya. Itu komponen besarnya, yaitu between treatments variance, jadi variance between dengan variance within. Konsep between dan within ini sama seperti yang kita pelajari di UJT, yaitu kalau between itu adalah perbedaan di antara kelompok yang partisipannya itu berbeda. Ya. Jadi misalnya kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sementara yang within itu perbedaan yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Jadi kalau di dalam uji T itu seperti pretest, post-test. Orangnya sama. Ya, jadi di dalam kelompok itu. Nah, logika ini kita pakai juga ya di dalam ANAVA. Ini adalah tadi ya dua komponen dasar dalam analisis varians. Jadi analisis yang pertama kita pecah menjadi between dan within. Ya. Penjelasannya sama seperti tadi. Sekarang kita perdalam yang between. Oke, saya pikir intinya adalah ya tadi ya, between itu adalah perbedaan di antara kelompok yang diteliti. Jadi kelompok misalnya kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Itu kalau terjadi perbedaan yang besar di dalam between treatments ini, jadi di antara kedua kelompok itu, kita senang karena itu menunjukkan bahwa perlakuannya itu efektif. Ya, kita nggak senang kalau terjadi perubahan yang besar di dalam within. Ya, ini kita skip aja. Nah, untuk perbedaan di dalam kelompok itu sendiri, kita berharap perbedaannya itu kecil. Tetapi kalau between, kita berharap perbedaannya besar. Sementara yang within, kita berharap perbedaannya kecil. Kenapa? Karena kita ingin di dalam kelompok yang diteliti itu variasinya sedikit. Ya. Oke. Jadi ini juga within treatment variance itu merupakan pengukuran seberapa besar perbedaan yang terjadi di dalam kelompok ketika tidak ada efek perlakuan. Jadi
kalau H0-nya diterima, di dalam kelompoknya itu sendiri ada perbedaan enggak? Nah, kita berharap tidak banyak perbedaannya. Lalu bagaimana uji statistiknya? Ya. F itu adalah perbandingan antara variance between dengan variance within. Jadi kalau variance between-nya besar, variance within kecil, maka F-nya akan besar. Dan itu yang kita senang. Ya. Karena kalau F-nya besar, maka dia akan semakin ekstrim. Ada di peluangnya untuk berada di daerah kritis itu akan semakin besar. Jadi hipotesis penelitian kita bisa punya peluang lebih besar untuk diterima. Ya. Ini logikanya ya. Jadi yang tadi variance between perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kontrol itu sebisa mungkin besar, tetapi di dalam kelompok itu sebisa mungkin kecil. Nah, ini tabel untuk menyederhanakan penjelasan tadi, ya. Jadi kita membagi dua yaitu between dan within, ya. Ini yang diharapkan terjadi karena ada efek dari perlakuan, ya walaupun ada kemungkinan itu terjadi karena kebetulan. Sementara yang di dalam within itu terjadi karena memang benar-benar kebetulan. Ya. Pada saat kita mengambil sampel, itu terjadi perbedaan karena kebetulan. Ya, kebetulannya pada saat kita mengambil sampel. Nah, jadi ini yang pengen ini jadi kecil, ini yang jadi besar. Karena kalau ini besar, itu menunjukkan efek dari perlakuan. Begitu. Nah, oke. Karena ini varians, ya, varians itu kan standar deviasi dikuadratkan. Jadi F-nya, F rasio itu tidak mungkin negatif, ya, karena F itu kan varians kuadrat. Itu varians itu adalah standar deviasi kuadrat dan nggak ada kuadrat yang negatif kan. Jadi F itu selalu positif, ya. Nah, kalau perlakuannya itu tidak memberikan efek, ya, maka pembilang dan penyebutnya ini sama. Jadi variance between dan variance within itu akan sama, jadi F-nya akan sebesar 1. Oleh karena itu tadi kalau kita mau menolak H0, F ini harus besar. Yang atas nih variance between itu harus besar. Ya. Oke, ini. Jadi kalau dia dekat-dekat 1 hasilnya, ya, itu artinya H0 diterima, itu tidak ada efek dari perlakuan. Oke, kita lanjut aja. Baik, Noah. Bagaimana notasi-notasinya? Nah, notasinya ada perbedaan dengan uji T. Ya. Kita ambil contoh tadi yang 3 perlakuan di suhu 50, 70, dan 90 tadi ya. Notasi yang pertama, T1. T1 adalah total dari kelompok 1. Jadi 0 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 0. Nah, jadinya 5. T2 adalah jumlah dari data di kelompok kedua. T3 itu jumlah total dari data di kelompok 3 gitu ya. SS sama seperti dulu, SS1, SS2, SS3. Kalau ada 4 kelompok ya berarti SS4. N kecil itu adalah ada berapa X di sini? Di sini ada 5. Ya, di sini ada 5 juga. Di sini juga kebetulan ada 5. M itu rata-ratanya, rata-rata dari data ini. Jadi 5 dibagi 5 gitu ya. Yang di sini 20 dibagi 5. Tuh. Ini 5 bagi 5. Nah, ini masih sama ya kecuali T1 ini ya total.
Sementara ini X, sigma X kuadrat itu adalah kuadrat dari semua X ini, kemudian dijumlahkan. Jadi 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 4 kuadrat, terus begitu sampai tambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, itu hasilnya jadi 106. Kalau G besar ini adalah grand total. Grand total itu apa? 5 tambah 20 tambah 5. Jadi total, ya total tambah total, jadilah grand total. N besar itu adalah penjumlahan dari N kecil ini. Itu jadi N besar. K itu jumlah kelompoknya. Faktornya ada berapa? Ini ada 3. Jadi kelompok ada 3. Tuh ya, itu notasi yang mungkin baru ya dibanding UJT. Lalu ini ini penjelasannya yang tadi. Kalau lupa nanti bisa baca di sini ya. Ini kalau lupa nanti bisa dibaca di sini. Nah, kemudian ini adalah rumus F ya. F itu adalah variance between dibagi variance within. Untuk mengetahui variance between itu adalah SS between per DF between. Sementara untuk mengetahui variance within itu adalah SS within dibagi DF within. Sementara SS total itu adalah SS between ditambah SS within. DF total, DF between ditambah DF within. Gitu. Ya. Jadi ini kita pecah jadi ini, karena ini kompleks, kita pecah jadi yang lebih sederhana, yaitu bagian atas adalah ini, bagian bawahnya adalah ini. Sekarang gimana kita tahu SS? SS total sum of squares-nya itu rumusnya seperti ini, SS total. Ya. Bisa juga SS between tambah SS within tadi kan, yang sama seperti yang sebelumnya. Yang ini loh. Nah, SS total tuh ini. Between tambah SS within. Sama. Itu rumusnya bisa juga diubah menjadi seperti ini. Itu dua hal yang sama. Lalu untuk SS within itu adalah jumlah dari SS setiap treatment. Jadi kalau kita tadi ada 3 kelompok, ya, 3 treatment, maka SS dari SS kelompok 1 tambah SS kelompok 2 tambah SS 3. Ya. Kalau between, SS between itu adalah SS total kurang SS within. Bisa juga pakai pendekatan rumus ini. Bisa juga pakai rumus ini. Ya, sama aja. 3 cara ini sama. Ya. Jadi kalau mau tahu SS within juga bisa, berarti kalau pakai rumus ini bisa juga SS total dikurangi SS between. Itu sama aja ya, jadinya SS within. Ini kelihatannya jelimet, tapi sebenarnya sih itu sama aja kok semuanya. Mau pilih cara yang mana aja sama. Mau pilih yang ini boleh, mau pilih yang ini boleh. Kalau kita udah tahu SS within dan total, man, ini tinggal pakai yang ini, nggak usah pakai yang ini kan, gitu. Ya, sama aja. Kalau sudah tahu between dan within, tinggal dijumlah, jadilah SS total. Begitu. Ini
ada banyak cara gitu, nggak usah terlalu pusing ngelihat lambang-lambang ini. Lalu bagaimana dengan DF-nya? DF total, ya. DF totalnya itu N besar dikurangi 1 atau N DF apa, within, between bisa. Ini, DF total tuh sama dengan DF within tambah DF between. Bisa, ini nanti hasilnya sama-sama ini kan? Ya, sama. Jadi ini cara-cara yang bisa dipakai. Bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini, ya ini sama. Ini bisa DF between bisa pakai rumus ini, bisa pakai DF total dikurangi DF within dengan nanti ketemu ini juga. Ya sama aja, tergantung kita udah dapat apa. Nah, itu akan mempermudah. Ya. Ini cara 1, 2 nih kan hasilnya sama tuh. Ya kan? Ini. Baik, sekarang bagaimana menghitung varians dan F rasionya? Tadi kan F itu variance between dibagi variance within ya. Nah, itu bisa juga kita buat jadi MS between per MS within. MS itu adalah SS between per DF between, sama kan seperti yang tadi. MS within itu adalah SS within per DF within, sama kan? Ya. Nanti F-nya itu hasil pembagi ini. Ya. Nah, kalau F-nya besar tuh kita senang. Karena peluangnya untuk menolak H0 itu lebih besar. Untuk bisa mempermudah, apa aja sih yang harus kita hitung? Buatlah tabel seperti ini. Nah, di dalam tabel ini nanti kita bisa lihat ya apa aja sih yang harus kita ketahui. Tadi kita bagi 2 kan, between dan within, gitu kan? Nah, terus dari between ini apa aja sih yang harus diketahui? SS between, DF between, dan MS between. MS ini kan SS per DF. Untuk within apa aja? Kita perlu tahu SS within, DF within. Lalu MS within itu kan SS within per DF within kan? Lalu SS total dan DF total. Ini yang kita perlu ketahui. Selanjutnya kita bisa dapat F. Ya. Sekarang kita lihat tabelnya. Distribusinya itu seperti ini. Ya, karena ini variance. Ingat ya, variance itu standar deviasi kuadrat, jadi selalu positif. Variance itu nggak ada yang negatif kan, kuadrat ya. Jadi kurvanya itu begini, ini distribusi F, bukan distribusi normal. Distribusi dari F itu seperti ini. Kalau H0-nya benar, pembilang dan penyebutnya kan sama, jadi dia akan berkumpul di 1 ini. Di sekitar angka 1 ini. Jadi kalau sekitar angka 1 ini berarti daerah penerimaan H0. Nah, kalau F tabel untuk 5% ini tergantung DF-nya. Ya, ini DF-nya 2 dan 12. Ini apa? DS between dan within. Nah, jadi yang kita lihat di dalam tabel tuh DF between dan within. Kalau semakin besar F hitungnya, maka peluangnya masuk di daerah kritis juga semakin besar. Gitu, ya. Ini contoh tabelnya. Ya. Ini yang atas ini adalah DF between. Ya. Lalu yang ini DF within.
Kalau untuk yang 5% itu lihat di sini, ini kan ada yang cetak, lebih tipis biasa ya, dan ada yang cetak tebal. Nah, yang cetak biasa itu yang alfa 5%, kalau yang cetak tebal itu yang alfa 1%. Jadi kalau contoh yang ini adalah F-tabel untuk DF between 2 dan DF within-nya 12. Kalau yang 5% alfanya itu F-tabelnya 3,88. Kalau yang alfa 1% itu F-tabelnya 6,93. Gitu cara melihat tabel F ini. Ya. Gitu. Jadi ini adalah DF between, ini adalah DF within. Nah, saya pikir itu dulu penjelasan teorinya. Mau lihat contoh soal sekarang apa mending di breakout rooms? Gimana? Kakak mau kita lihat contoh soal sekarang? Kak Vini, Kak Devi, Kak Nadia, enaknya gimana? Mau lihat contoh sekarang atau di breakout rooms aja? Boleh yang mana aja, Bu? Breakout room boleh, di sini juga boleh. Oke, kalau Kak Vini gimana? Mungkin di sini dulu, terus nanti baru setelah soalnya udah semua, baru kita ke breakout room biar mereka lebih leluasa nanya kalau misalkan memang masih bingung. Boleh. Oke, kalau gitu saya kasih satu contoh soal aja ya. Ya. Ya, kita nggak mau terlalu dalam di ANAFA ini, karena untuk level S1 kita nggak terlalu banyak sih pakai ANAFA, kecuali buat yang kompleks ya penelitiannya ya. Jadi ini dasar untuk nanti kalau ada penelitian yang cukup kompleks atau kalau kita baca artikel jurnal yang cukup kompleks gitu ya. Oke, saya punya satu contoh soal. Seorang dokter menguji efektivitas dari obat penghilang rasa sakit. Ya. Ada obat A, B, dan C, gitu ya, katakanlah namanya A, B, C. Selain itu, ada juga obat yang namanya placebo. Placebo ini sebenarnya bukan obat, dia cuma pil penipu lah ya. Isinya pil gula aja gitu, jadi dia nggak ada efek penghilang rasa sakit sama sekali, itu placebo. Ya. Lalu ini data yang menunjukkan berapa lama subjek bisa tahan menyentuh stimulus panas. Itu setelah dikasih obat penghilang rasa sakit, mereka disuruh menyentuh barang yang panas, dihitung berapa detik mereka tahan. Ya, ingat ya, yang placebo ini itu pil bohongan. Namanya tuh placebo. Lalu dilihat di sini udah ada T-nya. Tadi T itu apa? T itu apa? Ini jumlah dari sini. Jadi 3 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 ya. T yang ini, T itu juga dari 4 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya, itu T ya. SS-nya udah dikasih tahu. Lalu N besar itu adalah jumlah dari T 1, 2, 3, 4 ini. Sorry, jumlah N. N di sini ada 5, di sini ada 5, 5, 5. Nah, jumlah semuanya ini adalah N besar. Kalau G ini yang ini. T1 tambah T2 tambah 3 tambah T4. Lalu sigma X kuadrat itu adalah ini. 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat terus gitu sampai 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya. Nah, yang pertama, rumuskan dulu hipotesisnya dan pilih alfanya. Tingkat kepercayaannya mau berapa. Di sini karena ada 4 kelompok,
Ya. Jadi mu-nya di sini ada mu1, mu2, mu3, mu4. Artinya apa? Nggak ada efek dari perlakuan. Karena rata-rata populasinya sama semua. Lalu H1 setidaknya ada satu perlakuan yang berbeda. Entah mu1 atau mu2 atau mu3 atau mu4 ya. Setidaknya ada satu deh. Lalu ditentukan alfanya 5%. Kemudian kita tentukan daerah kritis ya. Nah, untuk daerah kritis kita harus tahu dulu DF between dan DF within. Nah, DF totalnya kan N besar kurang 1, 19. Lalu DF between itu kan K-1. K-nya kan tadi ada berapa? 4 kelompok kan? Karena ada 4 kelompok, jadi 4 kurang 1 jadi DF between-nya 3. Sementara DF within itu adalah DF total dikurangi DF between. Jadi 16. Boleh nggak DF within itu dihitung dari ini? N-1 tambah N2-2 tambah N3-1 tambah N4-1. Bisa nggak? Bisa. Ya, sama aja. Nanti hasilnya juga 16. Ya, tuh, sama ya, 16. Bisa 19 kurang 3 atau tadi N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1 tambah N3 kurang 1 tambah N4 kurang 1. Sama hasilnya ya. Lalu habis itu kita butuh SS total. SS within, SS between, MS between, MS within, dan kemudian kita hitung F-nya, yaitu MS between per MS within. Ya. Nah, terakhir kita ambil kesimpulan. Untuk F hitung 8,33, ya, itu berada di daerah kritis, sehingga kecil kemungkinan bahwa si F-nya itu terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan kita simpulkan bahwa ada efek perlakuan yang signifikan. Nah, kira-kira langkahnya seperti itu? Ya, oh ini nggak usah. Itu adalah langkah-langkah untuk menguji ANOVA ini. Ya, kira-kira begitu. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah ke topik yang lain? Ada pertanyaan? Mungkin kakak-kakak ada pertanyaan? Kak Vini, Kak Nadia, Kak Devi? Belum ada? Oke, kalau belum ada. Nah, ini saya kasih di belakang slide ini ada macam-macam, ada besar efek ya. Ada banyak sih di sini. Ada format APA gitu ya, ada soal latihan juga yang lain. Ada uji post hoc ya. Tapi saya nggak bahas karena nanti terlalu rumit deh kita jadinya. Saya nggak pengen ANOVA-nya terlalu rumit karena kita pada kenyataannya di level S1 juga jarang sih pakai ANOVA ya. Cuman kita butuh informasi ANOVA ini biasanya untuk membaca, memahami artikel-artikel yang ada di jurnal tuh ya, ANOVA itu. Itu kalau kita tahu gambarannya, jadi kita bisa lebih paham, oh ini ANOVA tuh buat apa. Jadi itu aja sih tujuannya
Ya. Nah, yang lain-lainnya di belakangnya ini ya baca-baca aja sendiri, ini nggak terlalu susah kok, tinggal dibaca-baca aja. Itu nanti kalau misalnya ada di artikel kita tuh ada apa kayak misalnya gini. Nah, ada penjelasan seperti ini artinya apa sih? Oh, kita udah tahu ini artinya apa. Ya. Oke. Kayaknya itu dulu